Sahabat Bang BM dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali. Kita ngobrol-ngobrol lagi, kita mencari inspirasi yang ada di sekitar kita dari berbagai macam orang dengan segala profesinya, khususnya yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat Bang BM sekalian, saya akan podcast bersama salah satu tokoh perempuan muda Kapuasulu yang saat ini telah mengukir banyak prestasi dan kegiatan, dan salah satu prestasinya adalah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat yang diberikan langsung oleh Ibu Presiden Iriana Jokowi dan juga diberikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji. Kebetulan di momen Hari Kartini beberapa waktu yang lalu, dan pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Evi Fitriani. Ya, Apa kabar Bu Evi? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Evi, beliau ini sudah saya kenal cukup lama, ya, sama-sama mantan aktivis HMI. Benar. Kami sekarang juga masih sering bersilaturahmi, berkumpul di wadah kami ya Bu Evi ya? Kami. Ya, KOPS Alumni Himpunan Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Kapuasulu. Baiklah sahabat teman sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bu Evi, menggali tentang kenapa sih Bu Evi kok bisa mendapatkan penghargaan, piagam penghargaan peringatan Hari Kartini ya, yang diprakarsai oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Nah, ini artinya perkumpulan istri-istri pejabat negara ya, istri-istri Menteri Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sekarang. Baik, sebelum kita bicara tentang bagaimana cerita Bu Evi bisa dapat penghargaan nih, boleh tahu nih sekarang kegiatan Bu Evi ini apa nih? Bisa ceritakan kepada saya masih seperti yang Bang Baco kenal dulu. Dari dulu sampai sekarang masih aktif di berbagai organisasi, ya, organisasi perempuan maupun di organisasi KAHMI ya, yang kita kenal, yaitu di KAHMI. Terus kita aktif juga di Nasyatul Aisyah. Saya udah dari tahun 2017 kebetulan penggerak di Nasyatul Aisyah di Kapuasulu. Terus di IPMI juga sekarang, IPMI Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia yang lagi kita garap, mudah-mudahan bisa berkembang juga Bang Baco ya, mohon doanya. Siap. Ya, karena memang IPMI baru dibentuk dan belum dilantik sekarang gitu. Ya. Terus kegiatan katanya nih, ceritanya Bu Evi ini guru juga nih. Iya. Boleh tahu di mana nih? Kebetulan saya juga sebagai guru kontrak di SDN 15 Pulau Sayat ya, Di Pulau Sayat. Selatan. Pulau Selatan. Ya, sudah 5 tahun lah kurang lebih menjadi Di Pulau Sayat. Di Pulau Sayatnya 3 tahun 3 lebih. tahun. Dulu di sana di daerah utara di Desa Lauk 2. Di Lauk 2. Di Lauk 2 itu kurang lebih setahun lebih saya di sana. Terus pindah lagi ke Pulau Sayat. Sekarang di Pulau Sayat ya. Iya. Terus Bu Evi ini kan juga dikenal sebagai seorang chef handal. Nah, masih tetap jualan kue. Masih tetap hobi. Karena selain hobi juga bisa menghasilkan. Benar. Ya, luar biasa. Itu juga salah satu kenapa saya bisa dikenal. Karena itu kegiatan itu ya juga ya. Luar biasa. Sahabat BM sekalian, saya mengenal Bu Evi ini, beliau sebagai aktivis perempuan, juga beliau seorang wirausahawan ya. Kalau wan tuh laki-laki, wirausahawati. Ya, nah, itu yang mungkin pas kalau istilah bahasa Indonesia. Jadi dengan kesibukan yang sedemikian rupa, saya kira wajarlah kalau Bu Evi ini diganjar dengan penghargaan. Karena memang yang saya kenal selama ini Bu Evi memang banyak kegiatan. Dan saya ingat salah satu kegiatan yang kita sempat berkolaborasi itu adalah kegiatan stunting ya. Stunting Bang. Ya. Jadi sebelum stunting ramai sekarang di program pemerintah, itu perintisnya kita, betul ya Bang? Benar. Berapa bulan tuh itu? Kurang lebih 8 bulan 8 kan. Kita bulan. bekerja sama dengan
NGO ya Ya, kan, organisasi dari Washington DC itu selama kurang lebih 8 bulan. Itu Nasyatul Asia waktu itu saya baru pulang Muswil Bang. Iya. Ketika pulang Muswil belum sebulan di sini, dapat telepon nih dari pimpinan wilayah, Kak, kita mau ada proyek apa? Proyek dari NGO selama 8 bulan. Yang notabene Nasyatul Asia baru berjumlah 3 orang, belum ada kadernya dan belum ada pengalaman sama sekali. Tapi alhamdulillah dengan bantuan Bang Baco dan Bapak dari Muhammadiyah Aisyah juga akhirnya berjalan dengan lancar ya Bang ya. Dan stunting jadi program sekarang ya. Jadi familiar. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Bu Evi, kita diskusi tentang penghargaan tadi. Bisa Bu Evi ceritakan tidak bagaimana ceritanya sampai Bu Evi yang terpilih mewakili Kapuas Hulu di nominasi ini? Bisa silakan sampaikan kepada pemirsa kita. Oke, terima kasih Bang. Saya mendapatkan penghargaan ini juga tidak menjadi mimpi saya juga kan, belum pernah bermimpi untuk mendapatkan penghargaan karena selama ini berbuat dan berkarya itu pure karena hobi gitu kan. Jadi ketika melaksanakan kegiatan udah tidak berpikir nih bakal dapat ini dapat itu, tidak. Yang ada kalau di organisasi seperti yang Membaca ketahui bahwa uang kita juga keluar gitu kan untuk kegiatan kita tersebut. Tapi apapun itu demi kelancaran kegiatan ya kita laksanakan. Pada akhirnya saya juga tidak menyadari ternyata dari kegiatan masing-masing kegiatan ini ternyata dipantau oleh banyak mata dan dinilai juga oleh mereka gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kemarin dilaksanakan oleh Wasekim ya, organisasi asosiasi Kabinet Indonesia Maju ini melaksanakan peringatan Hari Kartini. Yang mana pada peringatan Hari Kartini ini dipilihlah semua perempuan Indonesia yang berjasa dan berprestasi di bidangnya. Nah, di Kalimantan Barat ini ada 14 kabupaten kota ya Bang ya. Nah, di 14 kabupaten kota ini dipilihlah satu-satu mewakili kabupatennya. Kebetulan ada 4 bidang waktu itu. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial budaya, dan bidang perkebunan pertanian itu saya lupa nih. Kalau tidak perkebunan, pertanian lah, ada 4. Nah, dari keempat ini, setiap kabupaten ini tidak semuanya dipilih nih Bang. Tapi dikasih salah satunya. Nah, Kapuas Hulu sendiri dipercayai untuk memutuskan perempuan berjasa dan berprestasi di bidang sosial budaya. Nah, sosial budaya artinya dipegang oleh kegiatan ini dipegang oleh instansi dinas sosial. Dan kebetulan saya juga kerjasama dengan dinas sosial itu udah semakin lama Bang ya, dari tahun 2017. Nah, dari tahun 2017. Terus salah satu syaratnya belum PNS. Iya, itu kalau boleh tahu kerjasama mulai dari 2017 kegiatan apa aja boleh? Nah, sebenarnya kerjasamanya itu tidak sengaja gitu Bang ya, karena waktu itu begitu saya pulang sebelum kita kegiatan stunting waktu itu, saya, Kak Yanti sama teman saya almarhum Dwi Prapitasari ya, mantan kepala sekolah DIT dari Nasyatul Asia ini membuat kegiatan karena memang diperintahkan untuk membuat kegiatan yang mengena terhadap perempuan dan anak. Akhirnya kami bikinlah suatu aksi yaitu meminta tanda tangan dan cap jari anak-anak waktu itu dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA. Terus kami juga orasi waktu itu dibantu Pemuda Muhammadiyah kalau tidak salah ya, Bang Yani juga ada ikut serta. Itu kita di Baran Pancasila di situ, dan saat itu kondisi saya lagi hamil 4 bulan dengan perut yang besar dan almarhum udah hamil besar. Sementara kami baru bertiga tapi melaksanakan kegiatan yang udah cukup besar menurut orang. Nah, waktu itu kedengaranlah gaungnya oleh dinas sosial. Dan setelah itu dikenallah kami ini sebagai perempuan yang aktif di bidang perempuan dan anak gitu Bang. Karena Nasyatul Asia ini kan bergerak di semua bidang, tetapi kecuali politik ya Bang. Tapi kami juga tidak anti politik Bang. Ya itu yang pertama. Terus dan kami fokusnya pada perempuan dan anak. Nasyatul Asia seperti itu. Nah, makanya waktu itu kami buatlah kegiatan seperti itu dan sukses serta mengena di anak-anak waktu itu ya. Karena tingkat TK, SD, SMP waktu itu memang kami datangi perwakilan-perwakilannya, dan beberapa orang tua yang kenal dengan kami juga mengatakan, Bu, gara-gara kemarin Ibu ke sekolah, anak saya di rumah udah pada ngomel gitu kan. Kenapa? Kalau misal kami nyebut, Bu, itu kekerasan perempuan dan anak gitu kan. Artinya kegiatannya
di sekolah langsung. Langsung ke sekolahnya. Berapa sekolah waktu itu? Kurang lebih 7 apa ya? 7 sekolahan di 8. Yang TK ada 1, Ah. SD 2, SMP 2, SMA 2. di Putus Sima Utara Putus Selatan. Sima Utara dan Utara dan Selatan, benar. Oh. Nah, Iya, Iya. oke, lanjut. ya. Jadi setelah itu diajaklah kami diundang kegiatan di dinas sosial waktu itu. Setiap ada kegiatan yang tentang perempuan dan anak, begitu kekerasan perempuan dan anak, itu kami diundang. Dan salah satu organisasi di Kapuasulu ini yang diundang oleh dinas sosial itu kami dari Nasyatul Aisyah. Iya, benar. Jadi ya saat itu karena memang saya kebetulan benar-benar pengen berbuat di sini gitu kan, pengen menghidupkan Nasyatul Aisyah kembali. Akhirnya saya juga ikut serta dan dipilih menjadi salah satu kader di TPPO, Bang. Ya, tindak pidana perdagangan orang, itu dari dinas sosial juga. Nah, dari dinas sosial juga, terus berbagai pelatihan lah sudah saya ikuti di sana gitu kan. Nah, melalui itu rekam jejak itu mereka memilih sepertinya Bu Evi pantas untuk mendapatkan penghargaan di bidang sosial dan budaya. Nah, seperti itu. Jadi menunjuk Bu Evi Fitriani ini mewakili Kapuasulu itu bukan ujuk-ujuk, Bukan dan ujuk-ujuk, tiba-tiba benar. Ya. ada rekam jejak, Iya. dan yang menentukan dalam hal ini adalah pihak dinas sosial ya. Nah, terus Bu Marta Banang ya. Bu Marta, terus di Kabid apa ya kemarin ya, saya lupa, Ibu Helena. Ibu Helena yang ngurus kita semua. Berarti ada banyak profil perempuan-perempuan Kapuasulu dan mereka memilih Bu Evi. Kapuasulu, iya ada banyak profil, tetapi dari mereka yang benar-benar pengen dinaikkan, dimasukkan ke kandidat provinsinya itu saya, gitu. Karena menurut mereka saya pas, itu menurut mereka. Nah, datang dikirim ke provinsi juga bukan serta-merta langsung diterima, Bang. Harus ada fotonya, benar enggak kegiatannya gitu kan. Terus iya, deskripsinya bagaimana, benar enggak gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan saya udah kehilangan foto-fotonya, Bang. Tetapi ya karena rekam digital, jejak digital ini udah enggak bisa dibohongi kan. Jadi bongkar-bongkar media sosial ternyata masih tersimpan. Alhamdulillah gitu kan, masih terima tersimpan. kasih sama Ujumak ya. Ujumak. Request dengan Facebooknya. Benar, itu kemarin teman-teman dari Nasyatul Aisyah semua ya, ada Mayu, Mia dan lain-lainnya itu mencari foto-foto tersebut gitu kan. Karena memang kita pengennya foto yang ada wajah saya gitu. Kalau foto keseluruhan sih banyak, cuman yang benar-benar ya meyakini bahwa itu saya yang buat kegiatan. Gitu. Jadi tidak ada yang semacam ada proses perlombaan tingkat kabupaten tapi langsung ditunjuk ya oleh langsung ditunjuk oleh pihak dinas sosial. Ya. Nah, terus setelah ditentukan di tingkat kabupaten, Bu Evi mewakili Kapuasulu. Itu waktu di provinsi gimana selanjutnya tuh? Waktu di provinsi kebetulan sebenarnya kami kan dari OASE Kim ini ngabari bahwa kita dilaksanakan secara daring gitu ya. Daring ya? Daring. Iya, karena zaman itu masih corona ya. Nah, masih corona. Belum corona, udah mau habis karena kemarin bulan 4 lalu kan, cuman masih belum longgar-longgar benar seperti sekarang. Betul. Jadi oleh seminggu sebelum pemilihan, seminggu sebelum hari Kartini itu tiba-tiba, bukan seminggu Bang, 2 hari. 2 hari sebelum pemilihan itu tiba-tiba berubah, jadi kita offline langsung ke Balai Patiti di kantor gubernur. Akhirnya semua 14 kabupaten kota itu perempuan-perempuan yang berjasa dan berprestasi di bidangnya diundang ke sana ya. Dan di sana dilaksanakan juga secara virtual langsung dari Istana Negara. Dari Istana Negara ya? Langsung Ibu Iriana? Iya, langsung Ibu Iriana, Ibu Muri juga, Muri Maruf Amin, beserta istri-istri menteri juga, ya. Dan seluruh Indonesia ini cuma ada 10 orang yang diundang ke istana. Mengingat masih pandemi, jadi masih khawatir pemasukan orang dari berbagai daerah masuk ke ini kan istana. Jadi ya 10 orang yang mewakili, dan alhamdulillah di Kalbar sendiri itu ada satu yang mewakili dari Sambas. Iya. Dari Sambas. Itu bukan main kirim-kirim aja, enggak, cuman memang profil-profilnya juga udah dikirim yang benar-benar layak ke istana gitu. Ya. Terus ketika proses di provinsi itu ada semacam wawancara atau ada tes apa gitu? Awalnya kita mau wawancara lagi, cuman ya Pak Gubernurnya merasa siapapun yang udah dipilih di kabupaten ini berarti itulah yang terbaik menurut kabupatennya, dipercayai gitu kan.
Akhirnya kami ke sana ya langsung dikasih oleh Pak Gubernur. Hmm. Ya kalau daerah lain mungkin dari gubernurnya nggak ada, Hmm. cuman dari piagam penghargaan cuman dari apa Ibu Iya, Presiden, Presiden. Ibu Negara ya. Ya. Nah cuman Kalimantan Barat spesial itu langsung mendapatkan piagam juga dari Oh, gitu. gubernurnya ya. Jadi di hari Kartini, momen hari Kartini ini ya, istri-istri pejabat negara tadi membuat nominasi Iya. penghargaan kepada perempuan-perempuan berprestasi atau Kartini Indonesia, seluruh Indonesia ya. Iya benar. Tapi untuk khusus spesial Kalimantan Barat, selain dapat penghargaan dari Ibu Presiden dan Ibu Wakil Presiden tadi, Iya. Bu Epi juga dapat penghargaan dari Pak Gubernur. Dari Pak Gubernur dapat juga Pak. Dengan tema yang sama. Dengan tema yang sama, ya berdasarkan profil yang kita kirim kemarin, jadi Pak Gubernur pun berinisiatif memberikan penghargaan juga kepada kami semua. Jadi itu memang semata-mata dicari. Pak Gubernur kemarin berpesan gini bahwa yang dipilih ini memang bukan yang PNS gitu kan ya. Yang bukan yang PNS, kebetulan saya juga bukan PNS kan ya. Jadi salah satu syarat juga udah mencukupi juga, ditambah lagi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sekarang dari dulu itu kan dari 2017 itu Bang. Jadi kalau yang baru-baru kenal saya mungkin nggak tahu nih, nggak tahu kegiatan saya terdahulu gitu kan. Nah jadi sekarang muncul lagi gitu kan ketika barang itu udah terlupakan, tiba-tiba muncul kembali dengan penghargaan ini. Ya. Nah Bu Epi, selain sebagai pribadi, nama pribadi, Bu Epi juga ini kan selama ini beraktivitas dengan lembaga bernama Nasyatul Aisyah kan? Iya benar. Nah, jadi lembaga ini yang membesarkan nama Bu Epi ya. Benar, Nah, ini setelah penghargaan ini didapatkan, apakah Bu Epi dan NA Nasyatul Aisyah merasa cukup sudah puas saja atau bagaimana nih rencana ke depan? Kalau dengan didapatkannya penghargaan, kami di situ ada 2 orang ya Bang yang mendapat penghargaan ya. Kalau yang terdahulu itu Mayu Pentami, itu ketua kami, beliau mendapatkan penghargaan wanita inspirasi. Ya, beliau juga wanita inspirasi se-Indonesia ya. Mengalahkan Najwa Shihab dan lain-lainnya, itu beliau udah dapat. Terus sekarang saya gitu kan tanpa disangka juga saya juga dapat. Dan ini bukan membuat kita puas sih Bang, malah membuat kita semakin memperbaiki diri. Terus kegiatan yang dulu kita laksanakan tanpa ekspos, sepertinya sekarang udah mulai boleh kita ekspos gencar gitu, gencar secara media sosialnya kita gencarkan. Karena selama ini berbuat udah selesai ya udah gitu kan, jarang ke media sosial gitu. Nah di era digital ini ya kita itu yang perlu kita perbaiki. Jadi kegiatan kita terdengar oleh masyarakat gitu kan. Karena memang ada beberapa menanyakan juga keberadaan kami gitu ya. Dan sekarang kami sudah berjumlah belasan orang. Alhamdulillah teman-teman itu semuanya pada punya kesibukan masing-masing juga Bang di Nasyatul Aisyah. Dan setiap bulannya ya kami ada silaturahim tetap. Dan kegiatan-kegiatan kita juga lebih kegiatan sosial. Tapi itu tadi, karena kita berbuatnya ndak minta ini itu, begitu udah ya kalau misalnya penyerahan ya penyerahan, tidak ada yang diekspos, jarang sekali. Tetapi sekarang mungkin itu lebih kami perbaiki lagi. Jadi kritikan dari luar, saran dari luar juga kita ambil gitu. Ini mungkin ada himbauan atau seperti apa terkait dengan peran-peran para perempuan yang ada di Kabupaten Kapuasulu ini dari Ibu Epi agar bagaimana persoalan perlindungan perempuan dan anak ini tetap menjadi persoalan atau isu strategis yang harus terus diangkat supaya pembelaan kepadanya juga semakin lebih maksimal. Nah, kira-kira ada himbauan apa nih Bu Epi kepada kaum perempuan yang ada di Kapuasulu? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya berharap ya bahwa kegiatan penghargaan seperti ini dilaksanakan tiap tahunnya. Harapan saya seperti itu. Mungkin tidak dari presiden, mungkin dari gubernur atau bupatinya gitu kan, bisa melaksanakan setiap tahunnya. Karena di luar sana ada banyak wanita yang lebih berprestasi dan lebih berjasa daripada mungkin dari saya gitu ya. Cuman mungkin belum terekspos dan mungkin belum tercium lah baunya gitu. Nah sekarang harapan saya untuk pemerintah yaitu laksanakanlah kegiatan serupa setiap tahunnya agar perempuan-perempuan terutama di Kapuasulu semakin termotivasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya. Dan untuk kegiatan yang kami laksanakan yaitu aksi stop kekerasan perempuan dan anak tahun 2017 lalu, ini akan kita laksanakan lagi mungkin ya di kesempatan selanjutnya. Dan harapannya kepada semua perempuan, siapapun kita gitu ya, siapapun Anda, siapapun kita, kalau mau berbuat ya berbuatlah, jangan memikirkan kiri dan kanannya.
Ya. Jangan memikir soal penghargaan atau dan Iya segala benar. macam. Jangan memikirkan dapat penghargaan Ya. atau bakal dapat uangnya, itu udah jangan dipikirkan dulu. Yang penting laksanakan kegiatannya, niatnya dulu benarkan, Ya. laksanakan kegiatannya, udah sukses ya udah gitu kan. Alhamdulillah kalau udah sukses juga. Ya, jadi diniatin ibadah lah ya Bu Iya, Evi ya. benar, ya. Biar kita tetap bisa jadi bermanfaat bagi banyak orang begitu kan. Benar. Apalagi soal perempuan dan anak ini memang hal yang memang selalu ada saja persoalan-persoalan yang muncul yang memang harus kita sikapi dengan bijak agar perempuan-perempuan Kapuasulu khususnya juga bisa menjadi calon ibu yang berkualitas kan. Terus anak-anak yang dia hasilkan adalah anak-anak yang juga berkualitas. Karena ibu yang berkualitas akan menghasilkan anak yang berkualitas dan juga akan menjadi potret peradaban bangsa di masa yang akan datang. Begitu ya Bu Evi ya? Baik Bu Evi, saya kira cukup jelas informasi dari Bu Evi dan kita berharap program ini bisa terus dipertahankan. Amin. Pemerintah daerah terus giat juga ya. Iya benar. Dan bekerja sama dengan berbagai pihak, Iya. ya kan? Karena kalau pemerintah daerah sendiri mungkin terbatas Iya. dengan banyaknya persoalan yang ada di pemerintahan. Jadi bisa merangkul. Spesialnya Nasihatul Asyia siap bekerja sama dengan pemerintah. Insya Allah siap bersinergi. Iya kan? Iya. Terkait dengan kegiatan kebudayaan, Iya. sosial, apalagi spesial pada persoalan perempuan dan anak ya. Perempuan dan anak. Iya. Karena memang perempuan dan anak ini ada banyak permasalahan seperti yang Abang bilang ya, banyak permasalahan, dan banyak permasalahan itu kalau sekarang atau dari dulu itu yang diekspos itu yang perdagangan luar negeri itu saja Bang. Sementara di dalam negeri dan di lingkungan kita ini Iya, ada banyak sekali, banyak persoalan. sangat banyak sekali persoalannya. Terutama yang kemarin itu kenapa saya bergerak hati untuk melaksanakan kegiatan itu, karena saya pernah mendapat di lingkungan rumah saya ini kan tidak jauh dari kafe gitu ya Bang. Iya, betul. Kafe yang kalau di Kapuasulu ini udah tidak benar gitu Maknanya ya. negatif. Maknanya Ya. negatif. Nah, jadi pernah mendapatkan seorang perempuan lari terbirit-birit minta pertolongan gitu kan pas saya lewat, minta dipulangkan. Nah, itu saya pikir ini ada apa gitu kan. Di antara saya ke bis waktu itu benar-benar dari uang pribadi. Iya. Uang pribadi antar bis langsung pergi. Ya, saya tidak usah nyebutkan lah dari daerah mana ya perempuan itu ternyata emang dijebak kasus prostitusi. Iya. Nah itu. Nah jadi saya pikir jangan fokusnya ke luar negeri terus yang perdagangan Iya. perempuan, tapi di dalam negeri, di Iya. dalam Kalbar saja itu ada sangat banyak yang perlu Iya. kita pantau Iya. lagi. Jadi kasus yang muncul selama ini terkait perempuan dan anak itu ya seperti gunung es ya. Gunung es. Kelihatan di puncak saja, padahal di bawahnya cukup banyak persoalan yang Benar. harus diadvokasi ya. Benar. Dan insya Allah Nasihatul Asyia istiqomah lah. Bismillah. Ya, Insya Allah. bisa terus. Nah, jadi juga menghimbau kalau ada anak-anak muda Kapuasulu yang ingin bergabung ya, Iya. Boleh. Nasihatul Asyia untuk berjuang bersama bagaimana melakukan advokasi Iya. pada persoalan-persoalan yang ada. Baik, Bu Evi Fitriani, Oke. terima kasih banyak nih. Oke, terima kasih banyak atas Bang Ojo. waktunya. Sama-sama. Di kesibukannya saya mengganggu untuk kita berbagi inspirasi, berbagi motivasi khususnya kepada warga masyarakat Kapuasulu, spesialnya lagi kepada kaum perempuan Benar. atau wanita ya. Perempuan dan Nah, anak. perempuan dan anak ya. Baiklah sahabat Bang BM sekalian, demikian podcast singkat ini saya dengan Bu Evi Fitriani, salah satu tokoh inspiratif kita pada podcast kali ini. Dan bagi Anda yang mungkin di sekitar Anda ada tokoh-tokoh inspiratif ya, yang mereka punya karya atau ada hal yang bisa kita angkat ke permukaan untuk menjadi contoh dan teladan bagi seluruh masyarakat kita agar semakin banyak orang bisa menginspirasi kita, silakan sampaikan di kolom komentar Anda. Kalau beliaunya ada di kecamatan, saya akan berusaha untuk datang menggali informasi darinya. Demikian, sampai ketemu lagi di podcast Bang BM di masa yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda selalu dapat informasi dari channel ini. Demikian, sampai ketemu lagi. Dah.